Hey guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih dengan gue Rane Hafid dari Suarane Podcast. Untuk edisi kali ini masih dari Bangkok, Thailand. Ini edisi nyempil, edisi spontan doang. Jadi ceritanya tadi siang lagi meeting di kantor, udah bosen banget. Akhirnya tiba-tiba gue dapet ide gitu ya. Terus gue mulai coret-coret pointers buat rekaman edisi ini gitu. Jadi ya gue bikin aja langsung di tempat. Sebelum nanti gue bikin edisi yang seperti biasa yang akan hadir dalam beberapa hari ke depan. Gitu. Mudah-mudahan bos gue gak dengerin ya. Bodo amat lah, dia juga gak ngerti bahasa Indonesia nih. Meja dia kira-kira beberapa meter dari gue. Bodo amat lah. Dia gak ngerti. Bro, lo lupa ada gue yang bisa terjemahin ke bos lo. Si Encuy nongol lagi. Kemana aja lu Encuy? Ada kok di hatimu. Elah masih garing aja lo. So, lagi-lagi ini episode In My Sok Tau Opinion, IMSTO. Sebuah solo podcast yang murni berangkat dari subjektivitas gue yang rasanya buat gue pribadi sih benar, tapi buat orang lain ya berpotensi dianggap sok tahu gitu. Makanya gue bilang In My Sok Tau Opinion. Nah, hari ini gue mau ngomongin soal kewarasan. Jadi ceritanya beberapa hari ini gue sering posting pakai hashtag Make Indonesia Waras Again. Make Indonesia Waras Again. Spontan aja sih sebenarnya itu. Tapi gue kemudian dikontak, ada orang yang kontak gue di Messenger dan dia marah-marah dan bilang, "Lu kalau nggak suka dengan calon titik, lu nggak usah menghina gitu dong." Anjir, menghina. Balasan gue cuma begini cuy. Mohon jangan GR. Udah gitu doang. Padahal kan lo emang niat nyindir kubu itu kan? Kagak, ya elah. Lu jangan ngompor-ngomporin deh cuy. Gue tahu lo banget. Gue kan hidup di otak lo. Lu kan hidupnya di HP gue, bukan di otak gue. Ya kan sekarang banyak orang yang otaknya udah pindah ke HP. HP-nya hilang malah enggak bisa mikir. Otaknya udah pindah ke HP. Otak beneran malah dianggurin. Nyindir. Ya udah. Sampai di mana tadi? Oh iya. Kewarasan. Jadi gini, entah kenapa belakangan ini kok gue merasa banyak menemukan kewarasan kita, akal sehat kita itu jadi dibolak-balik. Lu ngerasain gak sih? Contoh dong, contoh. Ya lu lihat aja sekeliling lo. Oke, gini deh. Ambil contoh nih. Hampir semua anggota DPRD Malang misalnya itu diciduk KPK. Cuma disisain 4 atau 5 orang doang cuy. Beberapa di antaranya sakit, beberapa gak tahu, atau mungkin gak ikut di WhatsApp grup mereka gitu waktu bagi-bagi rezeki, gue gak tahu. Itu aja menurut gue udah gak waras. Dan lebih gak waras lagi ketika di media kita lihat mereka cengar-cengir aja gitu loh pas di foto. Terus gue jadi mikir, ini yang gila gue apa mereka ya? Ya, lo. Terus oke, ini satu lagi contoh nih. Ratna Sarumpait. Itu dia bisa ngibulin petinggi-petinggi negara, ngaku digebukin sampai bengep padahal operasi plastik. Konyol gitu loh. Dan konyolnya lagi, ada dokter yang sampai percaya dan bilang dia udah periksa sendiri dan betul dia ini digebukin gitu. Itu nggak masuk akal. Yang gila gue apa mereka? Lo. Terus lebih gila lagi, yang maki-maki si Ratna Sarumpait ini banyak loh di antara mereka yang nyebut nama Tuhan senafas dengan makian. Misalnya gini, Alhamdulillah bengep, atau ya Allah, kenapa hoax? Kenapa bukan betulan? Kenapa bukan betulan digebukin ya Allah? Atau cakapan pas bengep, jeleknya udah gak ketolong soalnya. Nauzubillah. Men, come on men. Coba lu pikir, ini yang gila siapa? Mereka atau gue? Emang lo gila? Ada lagi nih contoh, Kita kan lagi kampanye nih sekarang nih, kampanye menjelang Pilpres ya. Nah, lu capek gak sih lihat statement-statement konyol para politisi? Banyak banget yang penuh kebencian terhadap satu sama lain. Gue ngomongnya tentang kedua belah pihak ya. Apalagi kalau tim-tim absurd mereka dari kedua kubu itu udah ikut dikerahkan. Wah, makin aneh ngomongnya. Kayak gak pernah sekolahan aja cuy. Gue gak perlu sebut lah nama-namanya kan.
Dan lebih gila lagi, kok kesannya banyak yang percaya atau ngedukung. Gila kan? Itu gue yang gila atau mereka yang gila? Lo yang gila. Nyet, lu kok gitu sih sama gue? Kok lu ikut ngatain gue sih? Tenang, maksud gue gini. Ini kan lagi musim politik. Pejabat itu ya pada nyari duit dong buat modal. Nyari di mana lagi kalau bukan korupsi? Emang duit numbuh di pohon? Nah, kalau ditangkap KPK, ya apes di mereka lah. Yang lolos juga banyak. Lah, kok gitu? Jangan-jangan emang gue yang gila ya? Ember. Terus soal si Ratna, atau politisi yang ngomong ngaco penuh kebencian. Itu kan juga motifnya politik cuy. Namanya juga caper. Caper sama capres itu beda tipis cuy. Caper sama capres bedanya tipis. Anjrit, dalam cuy. Atau jangan-jangan lu udah ketularan gila ya? Jangan-jangan itu yang bawa-bawa agama juga sebenarnya motifnya politis ya? Sering nggak masuk akal kan? Masa iya sih sampai ada ajaran agama yang bisa seperti itu gitu loh? Iya nggak sih cuy? Cuy. Lah diem dia. Woi. Ya dia takut nih kayaknya. Bisa ganti topik gak? Gue takut dianggap penista agama. Ya elah, komputer kok takut dibully gimana lo? Ya takut lah bro. Lo gak tahu kan algoritma Google kayak gue aja bisa dianggap berpihak. Padahal algoritma itu kan sifatnya matematis. Pokoknya asal nggak berpihak ke mereka, hasil Google itu bisa disalahin juga sama mereka. Nah kan, gini deh. Gue sadar dunia politik kita belakangan ini banyak diwarnain dengan politik identitas. Itu gue sadar banget. Gue gak masalah sih sama politik identitas. Tapi ntar dulu cuy. Tolong lu cariin arti kata politik identitas. Jadi biar jelas dulu nih definisinya. Di mana kayak di Google, kayak di Wikipedia kayak. Oke, bentar. Hey Google, cari kata kunci politik identitas. Nah ini dia, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan, kekitaan, yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok identitas, dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Nah itu dia tuh tadi, artinya politik identitas. Thank you cuy. Sampai di mana? Oke. Gue sih nggak masalah cuy. Setiap orang itu kan berhak mengkategorikan dirinya dalam identitas kelompok tertentu dan memperjuangkan hak politik tertentu berdasarkan identitas kelompok itu atau agama atau apapun gitu ya, sekolah atau komunitas bebas lah gitu loh. Tapi masalahnya seringkali orang tuh lebay. Ini nggak hanya soal agama ya. Politik identitas yang lebay itu maksud gue sampai membuat pemisahan yang jelas antara lo dan gue, kita dan kamu. Akibatnya kita jadi terpecah-pecah gitu loh. Lu lihat aja kan contohnya sekarang. Ujung-ujungnya apapun sikap lo, apapun kata-kata lo, bisa dikategorikan antara lo ada di pihak gue, atau di pihak kita, atau lo ada di pihak mereka. Dan ini berlaku misalnya ketika lo bicara soal agama. Padahal itu melibatkan agama yang sama, cuy. Cuma kebetulan beda calon aja. Lo capek gak sih? Ya itulah politik. Oh, tidak bisa. Gua gak terima jawaban yang mudah kayak gitu. Kesannya apa ya? Apologis banget gitu loh. Emang gak bisa kita tetap berpegang pada identitas kita sendiri, agama kita sendiri, kelompok kita sendiri, partai kek, apa kek, tapi tetap dalam koridor-koridor yang apa ya, universal atau yang nasional atau kebangsaan gitulah. Jadi tetap dalam konteks kebersamaan sebagai orang Indonesia. Emang gak bisa gitu ya? Pokoknya mudahnya gini deh. Bisa gak sih kita adu konsep, adu program untuk kepentingan bersama ketimbang adu pernyataan-pernyataan yang absurd, adu hoaks, adu makian, adu klaim benar dan salah, adu konyol, adu ayat. Adu ayat cuy. Padahal ini melibatkan orang di dua kubu yang agamanya juga sama gitu loh. Nggak masuk akal. Lu bayangin aja, urusan sorga neraka bisa dibawa-bawa sama pihak tertentu seolah-olah pihak lain nggak berhak. Ini di kedua pihak ya, lagi-lagi di kedua pihak, bukan di satu pihak aja. Ada satu kubu yang ributin soal
lo harus pakai debat dalam bahasa Inggris. Terus dibalas lagi sama kubu sebelah, oh kalau gitu ayo kita adu baca Quran. Norak gak sih? Menurut gue itu norak, dan gue kok merasa ini ulah pendukung aja gitu ya. Belum tentu sih capresnya mau juga, dan belum tentu juga ini ide langsung dari para capres. Gue yakin ini dari para pendukungnya sih. Adu coding aja deh, sini gue hadapin. Nyet, gue serius. Lu kenapa jadi ikut-ikutan emosi sih, pengen adu-aduan juga? Yang kayak gini ini nih yang parah nih. Kepicu emosi akibatnya apa ya? Kita jadi adu-aduan konyol gitu loh. Padahal kan ada yang bilang sing waras ngalah gitu loh. Udahlah, ngapain sih ikut ribut juga? Dan lebih konyol lagi ketika kemudian mereka mengangkat isu-isu yang lebih memecah belah gitu loh. Misalnya nyerang pribadi, ngatain si ini PKI, si itu keturunan Nabi, si partai sorga, si partai neraka. Dan konyolnya ini yang ngomong orang-orang yang dulu gue kagumin banget. Orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang ngomongnya itu penuh dengan kebijaksanaan. Tapi kenapa sekarang orang-orang itu jadi pada konyol? Lu ngerasain gak sih? Gue tahu nih lo ngomongin siapa aja. Jangan sebut nama. Takut ya? Ngatain gue takut, dia sendiri takut. Bodoh amat. Intinya sih, kenapa gue nganggap sekarang ini banyak orang pada nggak waras itu adalah karena akal sehat gue udah nggak bisa nerima lagi cuy semua yang terjadi ini. Kagak bisa, nggak masuk di akal gue. Gue sih sepakat sama ada peneliti gitu ya yang gue baca gue tonton di YouTube gitu ya. Dia bilang gini, lo nggak bakal bisa memerintah dengan membawa isu yang memecah belah. Politisi yang baik itu idealnya selalu merengkuh sebanyak mungkin pemilih, bukan malah bikin pemisahan. Gue setuju itu. Buktinya lo lihat aja Jakarta yang nggak tau lah. Jakarta ini gue kadang-kadang kasihan sama gubernurnya yang sekarang. Ya kita kan semua tahu dia berkuasa lewat pemilihan yang penuh caci maki dan isu-isu yang memecah belah, dan posisi dia sekarang jadi serba salah. Dia bikin apapun dicela. Padahal ada juga kok kebijakan-kebijakan dia yang bagus gitu loh. Tapi akhirnya apa? Celak terus. Dan jangan sampai kemudian kita adu-adu salah-salahan lagi. Buat gue ini adalah hasil pemilu atau pemilihan gubernur yang mengangkat isu-isu yang memecah belah. Akibatnya kayak gini. 50% yang mendukung ya mendukung. Berapa sih? 50, 40. Pokoknya yang bagian yang nggak mendukung itu ya akan nyela terus gitu loh. Akibatnya apa? Ya nggak ada persatuan, nggak ada kekompakan. Sebut dong namanya. Lo dari tadi kayaknya nggak berani nyebut. Oh enggak, lo aja yang sebut. Oke, sebentar. Hey Google, cari nama Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Jangan. Nah ini dia, Gubernur DKI Jakarta ke-17 nama, .2. Cuy, cancel. Takut ya? Kagak, bukan takut. Biar konsisten aja. Dari awal kan gue emang udah gak nyebut nama gitu. Jadi biar konsisten. Ntar sekali sebut nama dibilang gue berpihak atau justru gue menentang. Alasan, padahal takut kan? Diam ah, buat cabut juga nih colokan lo. Gue kan pakai baterai bro. Alah, ngeles aja lo, kalanan bopak. Apa lo galon aqua? Udah. Intinya gue cuma pengen kita mengembalikan kewarasan kita. Urusan copras-capres itu penting, tapi ya pakai akal sehat lah. Jangan pakai isu-isu yang memecah belah, isu yang nggak masuk akal gitu loh. Mendingan kita adu program yang bisa bermanfaat untuk semua. Nah itu belum kelihatan kan sampai sekarang, belum kelihatan sama sekali. Semua malah masih sibuk dengan ketidakwarasannya. Atau jangan-jangan gila is the new waras. Anjrit, gila is the new waras. Gila is the new waras. Cuy, mind blowing banget nih kata-kata. Gila is the new waras. Oke, makasih banget udah dengerin ocehan gue. Kita ya, bukan gue. Kita, ya pokoknya gitu deh. Jangan lupa follow Suarane Podcast di semua aplikasi podcast. Ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Anchor, dan lain sebagainya. SoundCloud juga ada. Atau langsung aja gue kumpulin jadi satu semuanya gitu ya di suarane.org. Di situ ada playernya, bisa lo dengerin langsung gitu ya, suarane.org. Sementara yang mau kontak gue ada di suarane@gmail.com. Gue selalu seneng ngobrol dengan siapapun, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Suarane@gmail.com. Atau di
media sosial. Gue ada di Instagram sama di Facebook. Alamatnya sama, Suarane Podcast. Lu cari aja. Gue juga banyak terima DM-an dari teman-teman di situ. Thank you banget. Apalagi, ya udahlah, gitu aja deh. Akhirnya nama gue Rane Hafid. Dan gue si Enjoy. Kita berdua pamit dulu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat dan jangan lupa, let's make Indonesia waras again. Permisi. Assalamualaikum.